Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Solehawati. Saya mahasiswi Stikes Sukabumi RPL 2 dengan nomor induk mahasiswi C1AB 23126. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Selamat siang Ibu. Iya, siang. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Kenalkan Ibu. Oh iya. Nama saya Novi Solehawati. Saya mahasiswi dari Stikes Sukabumi. Saat ini saya akan melakukan pengkajian terhadap pasien dengan diabetes mellitus. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Maaf, dengan Ibu siapa? Dengan saya sendiri Ibu Esi Sukaisi. Oh, Ibu Esi. Baiklah Ibu, untuk program waktunya sekarang kurang lebih 15-20 menit ya Bu ya. Tempatnya di sini aja ya Bu. Baik, silakan. Topik yang akan kita wawancara yaitu tentang masalah kesehatan yang sedang Ibu alami saat ini. Pada saat ini apakah ada masalah kesehatan yang sedang Ibu alami? Saya sering merasa haus, lapar, terus sering buang air kecil terus Bu. Dan katanya saya memang punya diabetes Bu, sudah sekitar 2 tahun. Oh, Ibu punya penyakit diabetes ya, sudah 2 tahun. Kalau begitu, apakah Ibu tahu apa itu diabetes? Yang saya tahu itu diabetes itu ya kadar gula darah saya itu lebih dari normal. Iya, betul sekali Ibu. Diabetes itu adalah suatu keadaan di mana pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin seperti seharusnya, sehingga kadar gula dalam darah meningkat atau bertambah. Terus, apa yang Ibu rasakan saat gula darah Ibu naik? Oh iya, tadi saya sering haus, terus rasa lapar terus menerus, sering buang air kecil, ada kesemutan, sebab merasa lelah juga. Ibu tahu nggak biasanya penyebab keluhan itu timbul saat gula darah Ibu tiba-tiba naik? Iya, tahu keluhan itu terasa kalau saya makan yang terlalu manis-manis saja, pasti langsung terasa keluhan-keluhannya Bu. Oh iya betul Bu, memang diabetes itu bisa dipicu dari salah satunya makanan yang terlalu manis, maka kadar gula darahnya pun akan naik. Terus, apakah Ibu tahu penyebab lain selain makanan sehingga diabetes sehingga timbul kadar gula naik? Oh, saya kalau itu kurang tahu Bu. Penyebabnya itu selain makanan yaitu bisa jadi kegemukan, lalu kurang aktivitas atau kurang olahraga, dan penyakit keturunan atau riwayat keluarga yang mempunyai penyakit diabetes. Oh, bisa ya dari keturunan ya Bu? Iya betul Bu. Terus kalau diabetesnya kambuh nih, apa yang biasanya keluarga Ibu lakukan? Biasanya suami dan anak-anak saya suka khawatir, terus keluarga saya menganjurkan untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat dan mengingatkan saya meminum obatnya. Oh iya Bu, bagus ya. Berarti keluarga Ibu itu sangat sangat memperhatikan kesehatan Ibu. Kalau khawatir seperti itu langsung diobati. Nah, kalau penyakit diabetes itu tidak langsung diobati, tahu nggak Bu apa yang akan terjadi atau gejala lain jika tidak diobati? Katanya sih bisa punya penyakit jantung ya Bu ya? Iya betul. Itu penyakit jantung salah satunya mengancam nyawa ya Bu ya. Juga bisa menyebabkan kebutaan atau luka yang sukar sembuh, gangguan pada pembuluh darah otak, dan terganggunya fungsi ginjal. Ibu, jika keluarga Ibu khawatir pada saat Ibu kambuh nih, apa yang Ibu rasakan melihat keluarga Ibu yang begitu khawatir atau cemas mengenai kondisi Ibu? Ya, saya juga gak mau yang melihat anak dan suami saya khawatir, makanya saya berobat dan meminum obat secara teratur agar tidak terjadi kekambuhan. Biasanya ya Bu, Ibu suka berobat di mana atau kambuh? Biasanya saya kalau berobat ke puskesmas gitu. Selain ke puskesmas Bu, kemana lagi? Biasanya kemana
puskesmas daripada ke rumah sakit misalnya? Ya kalau ke puskesmas kan pelayanannya cepat ya Bu ya, bagus lah. Jadi saya bisa diperiksa sama dokter gitu Bu, dan dapat obat juga. Oh, berarti ibu percaya dengan pengobatan di puskesmas ya? Ya saya sangat percaya Bu, karena petugasnya pun ramah dan pelayannya juga bagus Bu. Jadi membuat ibu nyaman ya Bu. Pelayanannya cepat, udah gitu ramah. Terus selama 2 tahun ini menderita diabetes, apakah ibu pernah dirawat? Oh kalau sampai dirawat tidak ya Bu? Kalau keluarga ibu, anak atau suami pernah ada yang dirawat enggak? Oh dulu anak saya pernah dirawat karena DBD 1 tahun yang lalu, jadi udah lama sih. Kemudian, Bu, kalau boleh tahu jarak rumah ibu ke puskesmas jauh nggak Bu? Dekat untuk jalan. Biasanya ibu ke puskesmas suka diantar atau berangkat sendiri? Biasanya saya naik kendaraan umum. Kalau ada anak saya sedang santai ya saya diantar oleh anak saya. Oh, karena dekat ya Bu ya, jadi ibu bisa sendiri. Nah, kalau ke puskesmas itu maaf ya Bu ya, ibu memakai asuransi kesehatan enggak? Ya saya punya BPJS. Alhamdulillah ya Bu ya, semuanya bisa ditanggung BPJS. Semoga ibu sehat, keluarga ibu juga. Selesai ya Bu, kita ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini saja. Sejauh yang saya perhatikan, ibu sudah mengerti tentang penyakit diabetes ini. Kalau kamu harus cepat berobat dan minum obat secara teratur ya Bu. Tapi untuk selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan mengenai apa itu diabetes mellitus, lalu bagaimana pengobatan, pencegahan dan terapinya. Oh boleh Bu, silakan. Kalau ibu bersedia untuk waktunya, ibu bisanya kapan Bu? Hari Minggu boleh Bu? Untuk jamnya? Boleh jam 9 ya Bu ya? Baiklah Bu, hari Minggu jam 9 pagi ya Bu ya. Saya akan datang lagi untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Sama-sama. Semoga ibu sehat selalu. Kalau begitu saya izin pamit ya Bu ya. Demikianlah praktek pengkajian keperawatan keluarga dengan masalah diabetes mellitus dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.